Selamat datang di channel Teknisi Autosel. Oke teman-teman, ini ada Xiaomi Redmi 5 ya teman-teman. Ini yang mana masalahnya ini tidak ada sinyal ya. Kata konsumennya habis jatuh ya, jadi habis jatuh tidak ada sinyal. Ini langsung aja kita coba pakai kartu ya. Saya masukkan kartu SIM-nya dan coba kita buktikan apa memang tidak ada sinyal. Oke, kita lihat ini memang tidak ada sinyal sama sekali teman-teman ya. Tapi kartu SIM-nya terbaca ya di sini. Itu nampak sinyalnya disilang seperti itu ya. Tapi kartunya terbaca ya. Jadi ini sudah jelas masalahnya di sinyal ya. Sinyalnya tidak ada sama sekali. Oke, langsung saja nih saya matikan HP-nya dan langsung saja kita bongkar ya. Sebelumnya ini sudah saya buka ya casing belakangnya. Ini kita copot lagi tempat SIM-nya ya. Di sini kita lihat kaleng penutup IC sinyalnya ya sudah terbuka ya. Mungkin sudah pernah ganti IC sinyal atau IC WTR ya. Jadi langsung saja ya, ini kita bongkar handphonenya ya. Dan sebelumnya ini sudah saya cek nih, bagian antena itu bagus ya teman-teman, tidak ada masalah ya. Jadi untuk langkah awalnya itu Anda cek dulu bagian antena sinyal. Jadi kalau tidak ada masalah, tidak terputus atau koneksinya nyambung semua, berarti dapat dipastikan itu biasanya ini ya di IC WTR nya teman-teman. Ini sudah sering juga saya dapatkan untuk kasus Xiaomi Redmi 5 ini, sering sekali terjadi kerusakan di IC WTR ya, yang menyebabkan sinyalnya hilang. Oke teman-teman, ini langsung saja kita eksekusi ya. Kita akan lakukan pergantian IC WTR ya. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan relief ya, cairan untuk melunakkan IC-nya ya. Oke, saya pakai plug merek Amtek ya, merek relief teman-teman ya. Nah, biasanya saya Amtek, ini saya coba pakai relief juga bagus. Oke, langsung saja kita angkat ini IC WTR-nya ya. Inilah IC yang sering terjadi kerusakan di handphone ya. Sering kalau IC ini bermasalah langsung sinyalnya hilang total ya teman-teman. Ini sudah saya angkat ya IC WTR-nya. Oke teman-teman, kalau sudah kita angkat seperti ini, maka kita harus meratakan kaki-kaki IC-nya ya. Kita harus ratakan sebelum memasang IC yang baru ya. Di sini saya meratakan IC kaki-kakinya hanya dengan menggunakan solder saja ya. Ini saya berikan dulu cairan thinner, saya bersihkan dulu ya. Saya bersihkan dulu. Nah, ini kaki-kakinya saya bersihkan dulu. Seperti ini ya teman-teman. Ya, untuk meratakan kaki-kakinya supaya rata, saya di sini hanya menggunakan solder aja ya teman-teman. Saya hanya menggunakan solder karena sudah terbiasa dan enak ya, dan saya tidak menggunakan solder wick ya. Oke, ini sudah bersih. Kita pakai lagi plugnya ya. Kita letakkan lagi cairan plugnya ke kaki IC-nya, dan ini saya ratakan langsung dengan menggunakan solder ya teman-teman. Ya, ini saya solder kaki-kakinya ya, saya ratakan ya. Oke teman-teman, tipsnya untuk pemasangan IC WTR ini, Anda harus pastikan semua kaki-kakinya bersih dan rata ya, dan pastikan juga tidak ada jalur yang terputus ya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Ini saya sudah ratakan, kemudian saya bersihkan lagi ya. Saya gunakan cairan thinner untuk membersihkan jalurnya ya, atau kaki-kakinya ya.
Oke teman-teman, ini sepertinya sudah rata ya, dan sudah bagus ya, cantik ya, tidak ada timah yang menyatu ya, kaki-kakinya semuanya sudah rata ya. Oke teman-teman, ini bisa Anda lihat lagi seperti ini ya, pastikan kaki-kakinya rata ya, tidak ada yang menggembung ya untuk timahnya ya, jadi rata. Jadi untuk pemasangan nanti pun hasilnya akan bagus dan maksimal ya teman-teman. Oke, ini IC barunya nih saya buka. Oke, ini IC nya untuk IC WTR ini kodenya WTR 2965 ya, nanti saya sertakan kodenya ya. Untuk IC WTR Redmi 5 ini kodenya IC WTR 2965 ya. Ini banyak persamaannya untuk Xiaomi Redmi 5, Redmi 3, Redmi 3S itu ya, banyak persamaannya ya. Itu bisa masuk juga ya. Oke, ini kita akan pasang ya. Sebelumnya saya berikan plugnya dulu di bawah kaki IC-nya ya. Kemudian kita letakkan IC-nya dan akan kita pasang teman-teman ya. Oke, dalam pemasangan ini dibutuhkan konsentrasi ya, dan penuh kehati-hatian ya, agar hasilnya maksimal ya teman-teman. Oke, santai saja, tenang saja ya, jangan buru-buru ya, agar hasilnya maksimal dan berhasil ya. Oke, ini di sini saya menggunakan panasnya 380 ya, dengan angin tekanan 1,5 ya. Oke, ini saya panaskan dan saya pasang. Oke, pelan-pelan. Oke teman-teman, ini IC-nya sudah terpasang ya, dan kita akan panaskan lagi dan kita pastikan untuk kaki-kakinya menempel dengan baik. Oke, ini ya, saya panaskan ulang lagi ya, untuk memastikan bahwa kaki-kakinya terpasang dengan baik ya, di semua kaki-kaki IC-nya ya teman-teman. Oke, ini saya panaskan dan sudah selesai ya, dan ini saya pastikan ini sudah terpasang dengan baik ya teman-teman, dan semoga hasilnya berhasil ya. Dan kemudian di sini saya bersihkan lagi ya, untuk sisa-sisa cairan plugnya, agar mesinnya bersih ya teman-teman. Nih kita bersihkan, nih saya menggunakan tisu ya. Ini untuk membersihkan cairan plugnya di mesin, saya menggunakan thinner ya teman-teman. Oke, dan kita semprot ini dengan cara manual agar mesinnya bersih dan kering ya teman-teman. Oke, dan kalau sudah bersih dan kering dan dipastikan sudah yakin berhasil atau kaki-kakinya sudah menempel, maka kita akan pasang ya. Ini kita akan pasang mesinnya ke frame-nya ya. Kita akan coba dan melakukan pengetesan, dan mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Ini saya pasang. Oke, ini kita lengketkan konektor-konektornya, LCD dan antena sinyal juga jangan lupa ya, karena ini juga komponen penting ya dalam sinyal ya teman-teman. Oke, ini juga penguat sinyalnya juga kita pasang ya, kita pasang. Dan juga ini bautnya saya langsung pasang agar sinyalnya baik ya teman-teman. Oke, ini saya pasang bautnya agar lebih mudah ya, nanti tinggal pasang tutup belakangnya aja. Oke ya, kita akan coba ini hidupkan dan kita masukin dulu kartunya teman-teman, dan kita coba hidupkan handphonenya ya.
Oke teman-teman, oh ini tempat soket baterainya belum dipasang, dan kita pasang dan coba kita hidupkan, dan handphonenya sudah nyala ya teman-teman. Dan kita akan lihat apakah berhasil atau tidak ya teman-teman. Semoga ini berhasil ya teman-teman. Jadi kalau pemasangan pertama tidak berhasil, Anda boleh coba sekali lagi ya. Mungkin ada kaki-kakinya yang belum lengket sempurna ya teman-teman. Oke, kita coba ya. Ini hidupkan handphonenya ya, dan sudah hidup, dan kita lihat apakah berhasil sinyalnya muncul. Kita tunggu, ini kita masukin polanya dan kita lihat teman-teman. Oke, sepertinya itu sinyalnya sudah muncul dan sudah naik ya teman-teman. Coba kita hidupkan data selulernya dan berhasil ya teman-teman. Sinyal 4G nya muncul dan berhasil ya teman-teman. Oke, cara ini sangat efektif ya untuk kasus sinyal ya teman-teman. Semoga berhasil dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.